وَإِذَا أَرَدْنَا Islam itu أَن pada akhirnya harus نُهْلِكَ kepada قَرْيَةً salah satu ulama yang kami أَمَرْنَا jadikan rujukan, Syekh 11 September. فَفَسَقُوا فِيهَا Tapi kalau yang menilai guru ini di kalangan ulama belum tentu seperti itu. apa yang terjadi di apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ternyata itu di YouTube tidak sedikit yang menyoroti saya. Banyak YouTube bermunculan, kritiknya rata-rata ditujukan kepada saya. Kelompoknya mereka ada sejumlah 15 YouTube ya, yang saya hitung itu dari orang yang berbeda-beda. Kesannya ya bagaimana supaya saya ini jelek gitu. Ini rata-rata apa ya, kelompok buzzer namanya kalau seperti ini, buzzer ya. Kenapa saya katakan buzzer? Karena tidak wajar saudara itu. Tidak wajarnya apa? Tujuannya supaya saya menjadi orang yang jelek di YouTube. Dan mereka kompak, ada yang menyuarakan sumbang. Tapi begitu mereka ditanggapi itu biasanya sakit hati gitu. Kalau saya menanggapi itu ada faktanya. Misalnya Habib Umar pada waktu di Tarim ya, bagaimana menceritakan tentang khurafat misalnya, itu ada faktanya. Kemudian jemaahnya Habib Umar ketika tawaf di kuburan Nabi Hud itu. Tawaf itu kan hanya bisa dilakukan di Mekah, yaitu ketika umroh ataupun haji gitu. Lah ini tawafnya di kuburan saudara. Yang jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sedikit pun bersama para sahabatnya yang memberikan contoh. Juga tidak pernah Ahlul Bait ketika itu mencontohkan dengan tawaf di kuburan. Masya Allah, ini orang yang berani menyatakan sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kerjanya tawaf di kuburan, bahkan memimpin tawaf itu. Pertanyaannya ini cukup berat. Ajaran Rasulullah kah? Atau memang sengaja diada-adakan? Jadi saya kritisi itu. Saya mengkritisi itu. Nah, kalau memang dirasakan itu tidak benar ucapan saya, tanggapi saja fakta itu. Terlalu banyak kitab-kitab yang mengajarkan khurafat dari Tarim itu, banyak sekali itu kitab-kitab begituan yang berbicara keunggulan wali Allah. Siapakah sih wali Allah yang di dunia ini yang melebihi kewalian para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Coba kaum Thariqah itu, adakah wali Allah yang melebihi wali Allah yang berada di zaman Nabi, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka itu wali Allah yang sebenarnya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi mereka ini tidak punya perasaan takut, dan mereka juga tidak bersedih, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada orang yang lebih hebat dari para sahabat, berarti orang itu tidak pernah membaca ketakwaan para sahabat, tidak pernah membaca keimanan para sahabat, kualitas tauhid para sahabat, kualitas ibadah para sahabat. Itu sangat hebat dibandingkan dengan wali-wali yang dilantik oleh manusia sekarang ini.
yang diwalikan oleh manusia. Ya tidak ada apa-apanya para wali sekarang ini. Mau wali kutub, wali apa, wali majdub, ya tetap saja. Ada lagi yang berpendapat, saudara, kalau wali itu harus gila. Wali itu harus gila. Lah ini kan lucu, masa orang wali itu gila gitu. Ya, ini saya mengambil gambar nih di daerah mana ya? Ciliwung. Bukan. BKT. Ini daerah BKT namanya. Banjir Kanal Timur. Kalau tidak salah air ini ke lautan ya. Lautan yang berada di sekitar laut di Tanjung Priok ya. Nah, jadi saya ingin menyampaikan kepada seluruh penonton, kalau berbicara wali itu tidak ada seorang pun wali sesudah masa sahabat sallallahu alaihi wasallam yang melebihi para sahabat. Meskipun ada orang-orang yang berusaha bikin sanad-sanad wali, sanad kewalian, ini wali saja pakai sanad ya. Dari torikoh yang dikarang-karang sedemikian rupa, saudara-saudara, yaitu dikarang-karang bagaimana supaya kewaliannya itu benar gitu. Artinya dicari pendukung-pendukungnya supaya kewaliannya tidak ada yang menggugat. Ya misalnya dari torikoh Tinjani, dari torikoh Naksabandi, torikoh Qadiriyah dan sebagainya yang disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Bayangkan bagaimana kemudian ada sebuah buku menulis Syekh Abdul Qadir Jailani secara berlebihan sampai dikatakan berkejar-kejaran ya, berkejar-kejaran dengan yaitu malaikat itu pernah gitu. Kemudian membaca 100 orang yang bertanya, sebelum bertanya sudah tahu pertanyaannya. Cerita-cerita seperti ini memang sangat menyenangkan, menghibur, bahkan yaitu mengusik cara berpikir orang-orang yang awam untuk menjadi cerita yang menarik, yang membuat orang awam tersebut terkesima dan merasa terhibur dengan cerita wali itu. Ini sangat luar biasa, saudara. Jadi bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, tapi banyak sekali dari kalangan ulama-ulama diwalikan, saudara itu. Sengaja mereka diwalikan, sengaja mereka disanjung-sanjung, kemudian diposisikan sebagai seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Itulah yang dilakukan oleh mereka sekarang ini, mengunggulkan, meninggikan, padahal Syekh Abdul Qadir Jailani itu biasa-biasa saja. Ada dibandingkan, oh bukan, Syekh Abdul Qadir Jailani itu beda dengan imam mazhab. Imam mazhab itu katanya belum tentu punya kewalian seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau saya tanya, kok tahu kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali, dari mana? Yang menceritakan siapa? Yang membesar-besarkan siapa? Kalau imam yang 4 itu ada karyanya, nyata itu. Nyata loh imam 4 tuh. Dia ahli fakih, ahli ibadah dan sebagainya. Nyata kan? Mereka itu ahli fikih, dia fakih terhadap suatu masalah. Kalau berbicara ketaatannya para imam 4 itu luar biasa. Bukan hanya bicara sebagaimana para pengikutnya sekarang ini ngaku-ngaku Syafi'iyah, tapi wah saya itu paling banyak melakukan syafar ke desa-desa ya. Dari mereka-mereka yang ngaku wali di desa-desa banyak itu. Dari kelompok Aswaja biasanya itu. Dia itu ngaku-ngaku wali dan sebagainya. Yang tentu saja jika diteliti secara
keagamaan ya tidak sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam. Itu saudara. Jadi berbicara Islam kita itu harus melihat dari berbagai sisi. Ada lagi Islam dibagi-bagi, ada Islam syariat, ada Islam toriko, ada Islam hakikat, ada Islam ma'rifat, macam-macam. Pakai tangga dia itu. Dia pakai tangga. Ada macam-macam ya. Mereka ini kalau suruh menghina Wahabi nomor 1. Wah, bagi sifat Allah 3. Tauhid uluhiyah rububiyah, asma wa sifat. Lah begitu dikritisi sifat 20, wah terbakar janggutnya itu sampai berkobar-kobar apinya itu yang kita perhatikan ya dari sekian banyak lelucon-lelucon yang ditampilkan oleh mereka. Itulah kenyataan yang saya lihat di YouTube, bagaimana mereka ingin menggambarkan saya sejelek-jeleknya itu di YouTube ya, dari kalangan youtuber lokal ya. Ya kelompoknya Aswaja itu, mereka yang ngaku Aswaja, ya tadi saya katakan itu cukup banyak itu mereka yang menanggapi saya. Semuanya mengesankan saya negatif. Walaupun ada beberapa juga dari kalangan sahabat-sahabat saya yang menggambarkan saya baik gitu. Nah, yang negatif ini rata-rata dari Aswaja. Jadi kalau sudah menjelek-jelekkan saya itu Aswaja ini ya. Itu benar. Ada juga yang menumpang kebesaran Aswaja walaupun dia bukan Aswaja ya. Maksud saya orang yang beraliran seperti mereka, udahlah kita kasih saja itu istilahnya Aswaja gitu. Walaupun sebenarnya mereka itu bukan Aswaja. Aswaja itu saudara, kalau ingin tahu, Aswaja itu adalah orang-orang yang sangat komitmen dengan sunnah Rasulullah SAW. Namanya Ahlus Sunnah. Kalau tidak komitmen dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah, Ahlus Sunnah dengan ajaran sunnah, ya bukan Aswaja namanya. Apalagi suka membuat-buat bid'ah. Lalu dari mana Aswajanya itu gitu? Artinya gaya seperti itu hanya klaim saja. Ini ya dari saya. Jadi kalau ingin tahu Aswaja yang sebenarnya Ahlus Sunnati wal Jamaah, gampang itu, terlalu mudah. Bandingkan saja amalan mereka dengan zaman sahabat gitu. Bandingkan saja amalan mereka dengan zaman Nabi, dengan imam yang 4. Ada enggak imam 4, sahabat Nabi, tabi'in tadi, kemudian Rasulullah SAW mengerjakan amalan seperti mereka? Kalau mereka sama dengan keempat generasi ini, Aswaja dia. Tapi kalau tidak sama, dia bukan Aswaja, tapi asli warisan Jawa gitu. Jadi gampang banget tuh mau pakai parameter, gampang. Otak yang cerdas akan menggunakan otaknya untuk berpikir normal. Tapi otak yang tidak waras akan menggunakan otaknya berpikir ngawur, sengawur-ngawurnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.